Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Saya Abdurrahman dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kami kelompok 3 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang apa sih pemasaran digital pada masa sekarang dan masa selanjutnya. Digital marketing terbagi menjadi beberapa komponen, antara lain SEM, App Development, Web Design. Selanjutnya itu ada SEO, Video Production, Email Marketing, Content marketing, social media, and branding. Kita masuk pada pembahasan yang pertama bersama saya Nadila di lini masa pemasaran digital. Pastinya teman-teman tahu lah, ada yang namanya transformasi dari tahun ke tahun. Nah, begitu juga dengan pemasaran digital dari tahun 1900-an sampai dengan tahun 2020 ini ataupun tahun 2024 dan selanjutnya mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pada tahun 1900 terdapat telepon, radio, telegram. Nah, pada tahun 2020 ada apa lagi nih? Ada TV hologram, ada printer 3G, ada komputer braille, dan mungkin akan ada lagi terobosan-terobosan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, oke, selanjutnya kita cari tahu nih, apa itu pemasaran digital. Oke, teman-teman, singkatnya, pemasaran digital itu merupakan taktik dari memasarkan atau mempromosikan suatu barang ataupun produk jasa menggunakan saluran digital melalui komputer, telepon genggam, smartphone, dan media digital lainnya. Nah, untuk ruang lingkup pemasaran yang kompleks itu, yaitu dengan melibatkan antara kebutuhan internet, produk jasa, di mana ketiga hal ini diposisikan bagaimana mempromosikan, menjual, mendistribusikan, dan dilayani, teman-teman. Selanjutnya nih, apa menariknya dari pemasaran digital? Oke, digital marketing adalah marketing yang tepat untuk generasi millennials atau Y, bahkan generasi Gen Z seperti kita sekarang, teman-teman. 56% membicarakan mengenai produk dan jasa melalui situs sosial media. Selanjutnya, kita masuk pada strategi pemasaran digital. Nah, pada strategi pemasaran digital ada yang namanya content marketing, di mana content marketing melakukan pemasaran melalui media konten-konten yang dicantumkan pada sebuah website atau memasarkan produknya baik berupa manfaat, promo, dan lain hal. Lanjut lagi, ada yang namanya social customer service. Gen Y sama dengan generasi texting. Kenyataannya generasi Y maupun generasi Z jauh lebih nyaman memilih texting sebagai bentuk komunikasi daripada call atau komunikasi lewat suara. Apa pula menariknya dari pemasaran digital? Oke, menurut fakta, generasi online ini sangat suka menuliskan mengenai ulasan sebuah pengalaman baik berbelanja atau hal lain, memberikan masukan tentang produk dan mempromosikan merek favorit mereka. Kita kembali lagi pada strategi pemasaran digital, ada influencer marketing, one-to-many communication, and many-to-many communication. Sebenarnya, teman-teman, mendekati seseorang yang influencer atau memiliki pengaruh terhadap brand atau merek perusahaan, sehingga apa yang dikatakan seorang influencer itu terhadap merek perusahaan akan memengaruhi orang yang dipengaruhi sang influencer. Faktanya sendiri, generasi ini lebih memilih membeli dari perusahaan yang mempunyai nilai sosial seperti orang-orang yang mempunyai followers paling tinggi ataupun paling berpengaruh di dunia media sosial untuk membantu orang komunitas dan di lingkungannya dibandingkan orang yang lebih rendah followersnya gitu. Ada pula cross media campaign, ada internet marketing communication, lalu cross media campaign. Nah, oke, cross media campaign, sequential atau media, TV, radio, website, dan lain saling mendukung satu sama lain. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah kronologis atau narasi yang menambah keterkaitan pengalaman audiens terhadap sebuah merek. Lalu, simultaneous lebih sering disebut sebagai second screen technology. Nah, apa itu? Yaitu contoh mudahnya adalah sinkronisasi antara aplikasi mobile dengan tayangan TV yang sedang berlangsung di televisi.
Baik, saya Desi Ayu Rahmawati akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tradisional marketing dan digital marketing, di mana pada tradisional marketing mengalami penurunan, seperti pada surat kabar menurun sekitar 32%, pada radio menurun sekitar 29%, televisi menurun sekitar 29%, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan pada digital marketing mengalami kenaikan seperti pada blog naik sekitar 63%, pada website naik sekitar 56%, pada mobile media menaik sekitar 59%, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu menyusun strategi pemasaran digital. Langkah-langkah pada pernyataan di bawah ini membuat organisasi harus menyadari saat yang tepat untuk membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu konteks. Langkah pertama dalam menyusun strategi sukses pemasaran digital adalah menyusun konteks terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu pertukaran nilai. Setelah meneliti situasi pasar, langkah kedua adalah memeriksa nilai proposisi atau janji yang diberikan. Dengan kata lain, apa yang menjadi nilai keunikan pada perusahaan yang dapat menambah pasar dari nilai proposisi yang diberikan. Internet menawarkan banyak saluran untuk penciptaan nilai. Namun, definisi dari apa yang berharga tergantung pada target audiens, sehingga sangat penting untuk meneliti pelanggan dan mengumpulkan wawasan apa yang mereka butuhkan. Langkah yang ketiga yaitu tujuan. Ketika menetapkan tujuan pemasaran digital, ada 4 aspek kunci yang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua taktik, yang ketiga indikator kinerja utama, dan yang keempat target. Teman-teman tahu nggak sih apa menariknya dari pemasaran digital? Pemasaran digital dan media sosial menyediakan kesempatan untuk UKM mendapatkan pelanggan baru dan menjangkau pelanggan lama agar lebih efisien. Bahkan, titik awal digitalisasi, akses broadband, telah terbukti membawa peluang yang signifikan untuk UKM seperti menjangkau halayak target baru, meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, terdapat presentasi pertumbuhan pemasaran digital di Amerika Serikat. Hal ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mulai dari 2.355 US dollar sampai 6.468 US dollar. Jadi, digital marketing itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat. Sebuah tujuan itu harus SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan time-bound. Di sini ada taktik. Tujuan tidak sama dengan taktik. Taktik lebih mengarah ke arah spesifik atau cara mendekati tujuan. Ada pula mengenai target, sedangkan target adalah nilai spesifik yang ditentukan untuk KPI dalam mencapai tujuannya pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh, pelari harus menetapkan target dalam pencapaiannya untuk maju dalam karirnya. Jika memenuhi target itu berarti tercapai, sedangkan jika tidak berarti tertinggal di belakang dan harus menentukan strategi baru untuk mencapai target tersebut. Sedangkan taktik dan evaluasi, banyak tool digital dan taktik tersedia setelah mendefinisikan tujuan pemasaran digital. Setiap taktik mempunyai kekuatan sendiri, seperti contoh mengakuisisi seorang pelanggan mungkin cara terbaik adalah melalui iklan pencarian, sementara email adalah salah satu cara efektif terbaik untuk menjual produk kepada pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya yang keempat yaitu populer taktik strategi pemasaran digital. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu taktik dan keluaran. Yang pertama taktik itu ada SEO, yang dimana praktek mengoptimalkan situs untuk peringkat lebih tinggi pada pencarian mesin halaman. Hasil untuk relevan istilah pencarian. SEO melibatkan menciptakan relevan, segar, dan user-friendly konten yang indeks mesin pencarian dan melayani ketika orang memasukkan istilah pencarian yang relevan dengan produk atau jasa. Selanjutnya keluaran, di mana retensi pelanggan dan akuisisi. SEO memiliki peran penting untuk bermain dalam akuisisi karena memastikan menawarkan organisasi akan muncul dalam pencarian hasil, memungkinkan untuk menjangkau pelanggan yang potensial. Selanjutnya itu ada iklan pencarian di taktik. Pengiklanan hanya membayar ketika seseorang mengklik iklan mereka. Iklan muncul di mesin pencarian halaman hasil. Bagian keluarnya yaitu penjualan, retensi pelanggan, dan akuisisi. Keindahan iklan pencarian adalah bahwa itu adalah kata kunci berdasarkan ini berarti iklan akan muncul dalam menanggapi istilah pencarian yang dimasuki oleh konsumen. Selanjutnya itu ada iklan online.
di bagian taktik, yang dimana iklan online ini meliputi periklanan di semua bidang internet, iklan di email, iklan di jaringan sosial dan perangkat mobile, dan tampilan iklan di website normal. Bagian keluaran itu merek dan akuisisi, di mana tujuan utama dari iklan display adalah untuk meningkatkan brand kesadaran online. Selanjutnya itu ada taktik. Afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah suatu sistem penghargaan di mana referral diberikan biaya pindar untuk setiap referral mereka memberikan. Bagian keluaran, penjualan dan merek. Afiliasi pemasaran online banyak digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce dengan referral yang dihargai untuk setiap pengunjung. Selanjutnya, taktik pemasaran video. Video pemasaran melibatkan menciptakan konten video, bisa berupa iklan video langsung atau hal yang berharga berguna bagi konten pemasaran. Keluaran, merek, retensi pelanggan, dan pembuatan nilai. Karena sangat interaktif dan menarik, pemasaran video adalah sangat baik untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pelanggan. Dilakukan dengan benar, memberikan nilai nyata dalam bentuk informasi, hiburan, inspirasi, dan meningkatkan suatu citra merek di mata publik. Selanjutnya, taktik media sosial. Media sosial juga dikenal sebagai konsumen media, adalah media yang dalam bentuk teks, visual, dan audio dibuat untuk dibagikan. Bagian keluarannya, merek, pembuatan nilai, dan partisipasi. Dari perspektif strategis, media sosial berguna untuk membangun merek, meningkatkan kesadaran dari cerita merek, dan memungkinkan konsumen untuk terlibat dalam cerita melalui kolaborasi. Selanjutnya, taktik pemasaran email. Email pemasaran adalah bentuk langsung pemasaran yang memberikan komersial dan pesan berbasis konten kepada audiens. Selanjutnya, bagian keluaran, retensi pelanggan, dan pembuatan nilai. Email pemasaran adalah untuk membangun hubungan dengan potensi dan pelanggan yang sudah ada melalui berharga konten dan pesan promosi. Selanjutnya, yang kelima itu ada pengaplikasian pemasaran digital. Pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial di UKM, saluran digital dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Salah satu cara untuk mengidentifikasi saluran adalah untuk menyediakan mereka berdasarkan sudut pandang, yang partai mengontrol komunikasi, perusahaan atau target audiens, dan apakah komunikasi satu arah atau dua arah. Oke, selanjutnya itu komunikasi satu arah, on the way channel. Website dan email dapat dilihat sebagai contoh dari satu arah alat online dengan perusahaan yang mempunyai kontrol tinggi. Selanjutnya itu ada komunikasi dua arah, two way channel, di mana sifat penting dari media sosial membutuhkan pemasaran perusahaan untuk mengambil bentuk dua arah komunikasi dengan pelanggan, bukan monolog dari perusahaan tertentu. Di saluran media sosial, perusahaan memiliki sedikit kontrol atas merek. Selanjutnya itu apa menariknya dari pemasaran digital? Tentunya sosial media menjadi alat yang efektif untuk membangun merek serta menarik pelanggan dan membangun hubungan unik dengan pelanggan. Selanjutnya itu ada 7 step to an effective digital marketing campaign. Yang pertama itu ada develop plan, content schedule, neo kreatif, PPC and RTB ads, social media, on-site SEO, review result. Selanjutnya yang keenam itu adalah ROI pemasaran digital, ROI pemasaran digital. Di mana yang pertama itu ada pekerjaan digital marketing adalah pekerjaan seseorang pemasaran di masa depan. Pekerjaan digital marketing sangat diuntungkan dengan kenyataan bahwa seseorang digital marketing bisa mengukur segala bentuk aktivitas kampanye pemasaran digital. Selanjutnya itu ada keahlian, di mana keahlian ini untuk memilih dan memilah data menjadi wajib bagi para digital marketer, karena pada kenyataannya walaupun dunia digital marketing memiliki begitu banyak data, tapi pada prinsipnya kita hanya perlu data yang benar-benar kita butuhkan. Selanjutnya itu ada di mana ada email marketing. Email marketing ini bagaimana cara pengukuran yang dilakukan dalam email marketing. Beberapa istilah perlu diketahui seperti list, open rates, dan landing page conversions. Pada tahun 2014, Salesforce target menyurvei lebih dari 2.200 pemasaran digital global dari berbagai industri. Selanjutnya itu ada media sosial, di mana banyak marketer senang membaca media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Namun demikian, sebuah penelitian di US menunjukkan bahwa hanya 34% dari marketer yang melirik media sosial sebagai saluran digital yang menghasilkan ROI tinggi. Selanjutnya itu ada webinar. Banyak yang mengatakan bahwa webinar semakin kurang dilirik para marketer di dunia digital. Hal ini dikarenakan webinar sering dianggap mengganggu oleh pembaca. Namun demikian, unsur gangguan ini bisa dikurangi dengan membuat iklan banner yang menarik dan interaktif. Selanjutnya itu ada website. Ketika berkampanye oleh website, maka harapan terbesar adalah seberapa banyak pengunjung dari web.